Silakan langsung aja dikomentari Kang Hendra dulu. Iya, jadi terkait dengan ini kan industri otomotif ya. Jadi Cina itu memang kekuatan industrinya sudah dibangun sejak tahun 70-an. Mao Zedong itu membangun industrinya luar biasa sejak awal dan sekarang lah mereka menikmatinya. Dan kalau Indonesia itu kan kita masih pasang surut. Awalnya mungkin 90-an sempat ada mobil kendaraan lokal segala macam, mobil nasional. Tapi kan setelah itu kan tenggelam lagi. Artinya memang kita pilihannya apakah kita mau berkolaborasi dengan tren sekarang bahwa dunia itu sudah berubah, bahwa adaptif gitu ya? Iya, mobil nasional mungkin sekarang udah jadi apa ya? Ketika kita sudah agak telat memulai, agak lebih sulit sih karena ya harus jujur kita bisa membuat bus listrik, tapi kan komponen lokalnya masih sangat minim kan, semuanya masih banyak diimpor. Dan itu pun paling sekarang yang paling mungkin adalah kita mencoba berkolaborasi dengan pemain global, bagaimana mereka masuk ke kita, tapi tidak hanya menjual barang mereka, tapi mereka membangun pabrik. Dan itu pun sudah dilakukan sama pemerintah dengan silakan mereka tes pasar dengan mengimpor barang-barang jadi mereka CBU, tapi dalam tempo tertentu mereka harus bangun pabrik. Itu sebuah langkah yang oke sih. Jadi intinya kita tidak hanya dijajah sebagai pasar aja, tapi harus ada nilai tambah lah. Ada komitmennya juga ya dari mereka. Betul. Khususnya yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah infrastruktur nih. Tadi kan juga ada yang nanyain tuh soal infrastruktur gimana, apalagi kalau di daerah-daerah. Gimana mau ngecas kendaraan listriknya kalau misalkan udah punya mobil tapi ngecasnya gimana? Karena infrastrukturnya aja nggak ada. Ini jadi pengalaman kemarin pada saat mudik, memang SPKLU di rest area itu banyak yang penuh. Apalagi yang tidak mendukung atau support fast charging. Pernah berbicara dengan beberapa pelaku, itu mereka akan nambah. Dari pelakunya sendiri akan nambah, dan PLN sendiri sebagai yang salah satu infrastrukturnya juga akan nambah. Karena jujur aja, ada satu kejadian, karena saking banyaknya mobil yang tidak fast charging di salah satu SPKLU sponsored by satu pelaku usaha, akhirnya sekarang pelaku usaha itu melarang nih, cukup hanya mobil saya, jangan mobil lain. Nah ini yang menjadi tantangan. Tapi untuk Pulau Jawa ya memang ada beberapa yang masih ini. Tapi sepanjang kemarin saya lihat di pengamatan di pengalaman mudik Nataru itu SPKLU-nya udah mulai bertambah banyak. Kalau dulu kan numpuk hanya di Cirebon aja tuh. Nah ini sekarang udah mulai nambah banyak. Agak merata ya. Sudah mulai agak merata dan memang di beberapa dealer yang ada, dan saya juga ngelihat banyak komunitas para yang punya mobil listrik ini sudah ini nih ngejangkain, nge-expect gitu loh. Oke, saya dari Jakarta ke Surabaya sekian kilometer, saya keluar tol dulu nyari dealer atau PLN, kalau nggak ada di rest area ya, baru nanti masuk lagi. Seperti itu terus. Dan itu pernah salah satu brand juga pernah nyoba nih dari Jakarta ke Sumatera sampai Aceh pakai mobil listrik. Berhasil tapinya. Ya begitu, tapi ya jadi mungkin waktu tempuhnya jadi agak lama ya, karena mereka harus keluar tol, cari ke SPKLU di kantor PLN, mungkin ngetem agak lama, baru jalan lagi ya. Jadi agak lama sih, tapi memang ya infrastrukturnya yang memang harus digenjot. Tahun lalu sebelum periode ganti itu salah satu deputi kementerian bilang, ya ini harus menjadi PR sih kalau mau untuk mengubah mindset konsumen kita untuk ke mobil listrik. Gitu. Oke, nah tapi Kang Hendra yang cukup menarik tadi di komen juga dibilangkan kalau misalkan dulu kita dijajah mobil Jepang, terus sekarang eranya nih mobil China yang menjadi primadona. Kapan nih industri otomotif lokal bisa berani ataupun menjadi macan di negaranya sendiri? Iya, jadi ini kemarin ada beberapa acara peluncuran mobil China ya di Jakarta, dan mereka sangat optimis penetrasi pasar mobil listrik itu akan mencapai 50%. Artinya kalau seandainya nanti kita sebagai di lokal ini tidak melakukan sesuatu, akan jadi pasar aja, itu suatu hal yang warning sih, karena ya itu tadi saya bilang pilihannya adalah kita mau harus merangkul mereka untuk berinvestasi di kita dan tidak hanya sebagai pasar aja. Karena dengan sekarang pasar mobil listrik kan baru sekitar 4,9% dan itu memang masih kecil. Cuma nanti pemain Cina ini sudah punya bayangan mereka akan sampai 50%, itu angka yang luar biasa loh. Dan ini artinya mereka juga harus menyiapkan infrastruktur tadi kayak Mas Glenn bilang tadi, SPKLU-nya gitu, dan mereka harus didorong untuk brand-brand ini juga bangun SPKLU. Iya, gitu, betul. dan tidak hanya mengandalkan PLN gitu. Nanti akan mempengaruhi juga pasarnya itu juga. Nah ini memang kita sudah tidak ada pilihan lagi, kita harus merangkul mereka sih.
Karena kalau kita mulai dari nol lagi membangun industri seperti Cina tahun 70-an, saya rasa kayaknya kita terlambat sih. Dan sekarang kita paksa mereka harus bangun investasi di sini dan kalau perlu ya ada transfer teknologi lah gitu kan. Itu Gitu sih. nambahin juga yang dari Mas Kang Hendra. Kalau bermitra itu perlu harus hati-hati. Karena jujur aja kita belajar deh, karena kebetulan saya lama di negeri jiran, itu dulu Proton itu gandengannya sama Mitsubishi. Jadi apapun di copy untuk diganti namanya Proton. Dan ternyata utangnya makin banyak. Bahkan terakhir itu ada satu sedan yang khusus menteri dan perdana menterinya itu copy paste dari Honda Accord. Nah, itu utangnya makin banyak. Akhirnya sekarang malah China yang menguasai. Dan sekarang masuk ke sini dengan brand China tersebut, bukan sebagai brand Proton. Nah, ini mungkin yang harus kita lihat bahwa kemitraan dengan perusahaan China itu yang disebut Kang Hendra tadi, kita harus lihat seberapa efektifnya mereka bisa bikin kolaborasi dengan Indonesia. Jangan sampai jadi jebakan Batman. Jangan sampai jadi jebakan Batman, jangan nanti malah kita terjebak, akhirnya kita hanya di bawah gitu. Walaupun sekarang, saya kalau tidak salah nih ya, Geely itu sudah menguasai sekitar 50 atau 49 saya lupa untuk yang di Proton sendiri. Jadi itu yang akhirnya sekarang bahkan CEO di sana pun, CEO Protonnya adalah orang dari sana, bukan orang Malaysianya sendiri gitu. Jadinya ini yang mungkin kita harus melihat juga sejauh apa bisa kolaborasinya gitu. Tapi memang ditambah dengan kolaborasi itu adalah pajak. Sejauh ini emang seperti apa? Ya memang insentifnya ada sih ya, ada beberapa, bahkan kita kan udah ditanggung ya. Nah tapi kalau di sana mobil lokal itu pajaknya lebih rendah dibandingkan mobil buatan lain, itu produsen lain. Jadi dia mobilnya lebih murah, lebih murah. Jadi misalnya contoh pajaknya di yang mobil brand lain 20%, dia dinolkan untuk yang produsen lokal. Jadi sebenarnya Geely diuntungkan di sana. Makanya masyarakat sana lebih terpikat, iya lebih gitu terpikat dengan itu ya, walaupun mobilnya dulu sering diklaim nggak pernah bisa buka windownya, car windownya selalu rusak gitu. Dari segi quality, jadi kayak orang lebih mendingin harga daripada kualitas ya. Iya benar. Oke, Kang Hendra sama Bang Le masih ada pertanyaan lagi nih dari @suhar strip D8I. Kalau 50% saja yang pakai kendaraan listrik, negara bisa hemat ratusan triliun. Nah ini gimana nih Kang Hendra? Sebelumnya kan di masa pemerintahan Jokowi kan sebenarnya pemerintahan ini sudah ramai-ramai ya dikasih mobil kendaraan listrik untuk operasionalnya. Ini gimana nih? Iya, jadi memang penggunaan kendaraan listrik itu memang secara dampaknya tentu jangka panjang akan positif ya, karena tentu polusi akan berkurang. Tapi perlu diingat juga sumber energi listrik di Indonesia pun masih sumbernya adalah batu bara. Nah itu yang perlu juga kita perhitungkan juga gitu. Artinya memang oke lah, pemerintah sudah melakukan langkah yang positif, artinya mendorong kendaraan listrik itu berkembang di Indonesia dengan caranya misalnya merangkul Cina ataupun yang lainnya. Dan tentunya juga kalau perlu kita bisa mengcopy Cina, bagaimana waktu tahun 70-an mereka merangkul brand-brand global, setelah itu nanti mereka bisa mengambil alihnya gitu kan. Tapi ya itu juga sebuah pilihan sih kalau memang kita mau sedikit lebih maju gitu kan. Gitu sih. Dan memang itu energi itu bisa jadi sebuah alternatif buat ke depan sih. Gitu. Bang Le, tapi kalau misalkan selain kerjasama ataupun merangkul mungkin perusahaan-perusahaan China misalkan, apakah memang komitmen buka pabrik di Indonesia ini sudah cukup gitu dilakukan agar industri otomotif lokal kita juga bisa align, juga bisa terus berlari kencang supaya bisa compete dengan mobil-mobil listrik buatan China? Minum dulu silakan Bang Le. Iya nih, agak grogi juga nih Mas Hasan nih. Ya. Ya mungkin itu bisa juga sih. Bisa membuat industri-industri lokal juga itu berbangkit. Ada substitute dari ICE menjadi listrik. Nah ini pasti akan mengangkat industri-industri lokal. Nah tapi harus dimulai dari pelatihan dulu. Bahwa ada komponen ICE yang dipangkas menjadi komponen EV. Itu sih yang harus diangkat oleh mereka. Gitu sih. Oke. Dari Kang Hendra, kalau misalkan ada era-eranya dulu dikuasai atau dijajah otomotif Jepang, sekarang dijajah otomotif China, ini kira-kira sampai kapan sih kita akan dijajah khususnya otomotif China gitu? Apakah jangan-jangan nanti bukan hanya China, mungkin negara-negara lain justru nanti jajah industri otomotif kita? Ya, jadi ini saya melihat seperti fase kedua ya, ketika dulu tahun 60-an saat mobil-mobil Jepang masuk Indonesia, itu dulu mobil Jepang itu dibully karena bodinya
tipis seperti kaleng kerupuk. Dan sekarang Cina mungkin di awal tahun 2000-an awal kan mobil-mobil Cina itu dengan kualitasnya masih rendah ya. Sekarang perlu kita akui ya mobil-mobil Cina sekarang perlahan-lahan makin baik ya kualitasnya. Menunjukkan taringnya gitu ya tiba-tiba. Teknologinya juga makin luar biasa gitu. Bahkan mungkin ada beberapa survei global sekitar 10 tahun lalu, dulu tingkat keluhan konsumen terhadap mobil Cina itu, JD Power kalau salah, JD Power pernah bikin survei, itu tahun 2008 lebih tinggi. Sekarang pas 2000, mungkin 10 tahun setelah itu, makin menurun tingkat keluhannya. Artinya memang Cina terus melakukan improvisasi. Dan Indonesia sampai kapan? Saya pikir ini tergantung pemerintah nih. Apakah Dan sampai pemerintahan berubah lagi kebijakannya. Betul, ya. Apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi itu dengan ibaratnya memberikan insentif industri untuk kendaraan listrik itu sudah sebuah langkah yang baik sih. Tinggal nanti pemerintah Pak Prabowo melanjutkan lagi. Pokoknya intinya jangan sampai kita hanya sebagai pasar, tapi harus ada nilai tambah lah di dalam negeri gitu sih. PR besar tentunya menjadi catatan bagi pemerintahan Prabowo karena kita tahu juga industri otomotif memiliki peran yang cukup besar bagi lokomotif perekonomian Indonesia. Jangan sampai lengah dikit industri otomotif China malah menjajah industri otomotif dalam negeri.